Ibuku membuatku merasa bersalah hingga melewatkan hari ulang tahun pernikahanku dengan alasan darurat palsu. Sekarang, istriku melihat bahwa aku tidak akan pernah memprioritaskannya, dan dia melanjutkan hidupnya dengan perceraian. Ditambah 12 pembaruan. Saya seorang laki-laki berusia 36 tahun dan saya menikah dengan istri saya yang berusia 28 tahun. Kami telah menikah selama 4 tahun dan memiliki seorang putri berusia 1 tahun. Ibu saya adalah seorang narsisis manipulatif dan hubungan kami sangat tidak sehat. Dia selalu mencoba mengendalikan hidup saya dan dia benar-benar mencoba mengendalikan pernikahan saya yang membuat istri saya sangat membencinya. Pada ulang tahun pernikahan kami, saya merencanakan makan malam sederhana di rumah karena kami sedang berhemat. Namun, ibu saya menelpon dan mengklaim ada keadaan darurat dan saya harus datang ke sana segera. Saya tahu itu hanya taktiknya, tapi saya tidak punya pilihan selain pergi. Ketika saya sampai di sana, keadaan darurat itu hanyalah tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci piring dan membersihkan selokan. Saya akhirnya harus berada di sana selama 3 jam, mendengarkan omelan ibu saya tentang betapa buruknya saya sebagai anak. Saya mencoba menelpon istri saya, tetapi dia tidak menjawab. Ketika saya akhirnya pulang, istri saya tidak ada di sana. Dia kembali sekitar jam 11 malam dan ketika saya bertanya kemana dia pergi, dia hanya mengatakan dia pergi jalan-jalan untuk menjernihkan pikirannya. Kemudian dia mengatakan dia ingin bercerai. Dia berkata bahwa dia sudah muak dengan cara saya selalu mendahulukan ibu saya. Dia bilang dia tidak bisa lagi melanjutkan ini. Saya mencoba berbicara dengannya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bilang dia tidak ingin melakukan konseling, dan dia akan pindah ke kamar tamu. Keesokan harinya, ibu saya muncul di rumah kami tanpa diundang. Dia mulai berteriak pada istri saya, mengatakan dia adalah istri yang mengerikan dan dia merusak keluarga kami. Saya mencoba membuatnya pergi, tetapi dia tidak mau. Saya akhirnya harus mengancam akan menelpon polisi agar dia pergi. Pagi harinya, istri saya membawa putri kami dan pindah ke rumah orang tuanya. Dia mengatakan dia tidak berpikir hubungan kami dapat diselamatkan dan dia akan mencari pengacara perceraian. Saya hancur. Saya memblokir ibu saya dari semua komunikasi dan mencari terapis. Saya tinggal di rumah ibu saya selama 18 hari, dan selama waktu itu, saya mulai melihat betapa toksiknya dia. Dia melakukan pelecehan yang sama padaku seperti yang dulu dia lakukan pada istriku. Dia bahkan mencoba memeluk saya saat tidur. Saya menyadari bahwa saya telah menyangkal dan saya harus memutuskan semua hubungan dengannya. Ibu saya mulai mengirimi saya surat dan dia bahkan mengancam akan menuntut hak kakek nenek untuk putri saya. Saya memberitahu istri saya tentang ini, dan kami memutuskan untuk melibatkan pengacara dan mendokumentasikan semua yang dilakukan ibu saya. Ibu saya menjadi lebih ekstrim. Dia mencoba menemui istri saya di tempat kerjanya, dan dia mengirimi saya foto-foto tidak senonoh dirinya melalui email kantor saya. Saya melaporkan ini ke pengacara dan polisi. Ibu saya juga mulai mencoba menguntiti kami di tempat-tempat umum, terutama di toko kelontong. Suatu hari, saya menerima surat dari ibu saya yang berisi rambutnya, termasuk yang saya yakini sebagai rambut kemaluan, dan noda yang terlihat seperti darah. Saya melaporkan ini ke polisi, dan mereka melakukan pemeriksaan kesejahteraan terhadapnya. Akhirnya, ibu saya mengalami gangguan psikotik di depan rumah saya, dan dia harus dimasukkan ke fasilitas kesehatan mental. Meskipun ibu saya sudah diurus, istri saya masih ingin melanjutkan perceraian. Dia mengatakan dia telah menanggung kegilaan ini terlalu lama, dan itu mempengaruhi kesehatan mentalnya sendiri. Terapi saya memberitahu saya bahwa ibu saya melihat saya sebagai suaminya, dan dia mengalami incest emosional. Dia bahkan pernah melakukan aktivitas seksual kecil yang telah saya represikan. Ibu saya tidak pernah berduka dengan benar atas kematian ayah saya,
dan dia melihat setiap pacar saya sebagai saingan. Saya menyadari bahwa saya telah dirampok dari kehidupan normal, tetapi saya sekarang merasa marah alih-alih bersalah. Perceraian semakin dekat. Istri saya mengatakan kepada saya bahwa dia akan mulai berkencan dengan orang lain, dan dia tidak ingin membesarkan putri kami di lingkungan yang tidak sehat. Saya terus menjalani terapi dan fokus menjadi ayah yang baik, meskipun pernikahan saya tidak dapat diselamatkan.